nama saya Mei dengan NIM 20250110801005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila dan Pengaruhnya. Sejarah Pancasila. Mari kita telusuri fakta-fakta tentang lahirnya Pancasila. Pada rapat BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno menyatakan antara lain, "Saya mengakui pada waktu saya berumur 16 tahun, duduk di bangku HBS di Surabaya, saya dipengaruhi seorang sosialis yang bernama Arbras yang memberi pelajaran kepada saya yang berkata, jangan berpaham kebangsaan tetapi berpahamlah rasa kemanusiaan. Seluruh dunia jangan mempunyai rasa kebangsaan sedikit pun." Itu terjadi pada tahun 1917. Hal ini dapat dibuktikan pada saat Kongresi Pantai Indonesia Partindo di Mataram pada tahun 1933, Bung Karno menyampaikan gagasan tentang Marxisme yang pengertian ialah yang pertama sosial nasionalisme yang terdiri dari internasionalisme dan nasionalisme. Yang kedua itu nasional demokrasi yang terdiri dari demokrasi dan keadilan sosial. Di dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 itu antara lain yang berbunyi, "Saudara-saudara, dasar negara telah saya sebutkan 5 bilangan, inikah Panca Dharma? Bukan nama Panca Dharma, tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita berbicara dasar. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Panca artinya asas atau dasar, dan di antara kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi." Kelima sila tadi berurutan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan. Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 dimuat dalam 20 tahun Indonesia Merdeka, Dep Penerangan RI 1965. Kelima sila dari Pancasila Bung Karno itu jika dicocokkan dengan Marxisme, Bung Karno adalah persis sama. Cuman ditambah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk lebih jelas baiknya kita susun sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia berarti sama dengan nasionalisme dalam Marxisme, juga sama dengan nasionalisme milki DR Suyase. Cuma ditambah dengan kata-kata Indonesia. Yang kedua itu internasionalisme atau perikemanusiaan. Berarti sama dengan internasionalisme dalam Marxisme, juga sama dengan internasionalisme kosmopolitanisme milki Arbras. Ketiga itu mufakat atau demokrasi. Berarti sama dengan demokrasi dalam Marxisme, yaitu sama dengan demokrasi dalam Samilcu Aimilki DR Suyasen. Yang keempat itu kesejahteraan sosial. Berarti sama dengan keadilan sosial dalam Marxisme, juga berarti sama dengan sosialisme dalam Samil Aimilki de Suyesen.
Yang kelima itu ketuhanan yang diambil dari pendapat-pendapat pemimpin Islam yang berbicara lebih dahulu dari Bung Karno di dalam sidang BPU PKI pada tanggal 1 Juni 1945. Dengan demikian disahkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Maka rumus Pancasila mengalami perubahan lagi, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumus Pancasila keempat dimuat dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat yang berbunyi sebagai berikut. Muqaddimah. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kerakyatan, dan yang kelima keadilan sosial. Perubahan yang terjadi antara rumus Pancasila kedua dengan rumus Pancasila keempat adalah perubahan redaksional yang sangat banyak. Awal berdirinya Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia tidak semata-mata terbentuk begitu saja dengan hanya diciptakan oleh seseorang seperti yang terjadi pada ideologi lain di dunia. Pengetahuan yang lengkap tentang proses terjadinya Pancasila berdasarkan pada proses kualitas. Secara kualitas, asal mulai Pancasila dibedakan menjadi dua jenis, yaitu asal mulai langsung. Pengertian asal mulai secara ilmiah filsafat dibedakan atas 4 macam, yaitu yang pertama asal mulai bahas atau kusat materialis, yang kedua itu asal mulai bentuk, yang kedua asal mulai bentuk atau kausal formalis, yang ketiga asal mulai karya, yang keempat asal mulai tujuan. Kesimpulannya, Pancasila lahir dari perjuangan pemikiran para pendiri bangsa saat sidang BPU PKI. Tujuannya adalah menemukan dasar negara yang dapat menyatukan kebangsaan, suku, agama, ras, dan budaya di Indonesia. Pengaruh sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menjadi persatuan utama yang menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman hidup serta panduan dalam mengatur pemerintah dan hukum. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, ia menjamin hak kesetaraan dan kebangsaan seluruh warga negara.